Halo, kembali lagi bersama saya Randi Iswara di kelas Event Organizer atau kelas IO. Ya teman-teman, apa kabar semua? Bersama saya Randi Iswara di kelas Event Organizer. Adalah channel YouTube yang saya ciptakan untuk teman-teman semua kiranya bisa belajar dunia event. Oke, nah kali ini di video ini kita akan belajar mengenai yang namanya bikin store launching. Ya, saya pernah ada bikin seri belajar event, salah satunya adalah, saya sebut adalah tipe dari event atau jenis-jenis dari event. Nah, ini jenisnya adalah store launching. Nah, saya juga ada sempat bikin nih behind the scenes dari store launching, yaitu toko Flash Coffee, salah satu coffee chain terbesar di Asia. Kalian juga boleh lihat ada linknya, saya taruh di sini atau taruh di bawah juga ya. Nah, di episode kali ini kita lebih fokuskan mengenai event store launching. Nah, dalam bikin event store launching ini ada beberapa faktor, beberapa hal yang teman-teman kira-kira harus perhatikan dengan sangat. Yang pertama adalah teman-teman harus bikin yang namanya proposal. Saya juga pernah sebut juga tentang membuat proposal. Linknya juga saya taruh di bawah juga ya. Elemen-elemen apa saja yang harus ada di dalam sebuah proposal event. Nah, kira-kira proposal itu ada dua ya. Proposal yang diciptakan untuk internal, kedua untuk eksternal. Maksudnya internal apa? Internal itu misalnya seperti saya bekerja di dalam perusahaan secara profesional, itu proposal berguna agar seluruh orang di departemen atau seluruh orang di dalam, mungkin teman-teman di kepanitiaan, itu tahu acara itu seperti apa sih. Ya, konsepnya seperti apa. Kedua adalah untuk eksternal. Eksternal itu adalah untuk pihak lain. Bisa jadi kalian cari sponsor atau partnership. Intinya di luar kepanitiaan kalian atau di luar dari perusahaan tempat kamu bekerja. Oke? Nah, di dalam proposal itu basically ya, di video ini saya bilang untuk store launching, pertama udah pasti elemen yang harus ada adalah konsep event. Konsep event di sini adalah karena ini store launching, pasti ada fisiknya kan. Nah, perlu kamu bikin kira-kira keriaan dalam store launching. Misalnya ada elemen-elemen dekorasi, ya karena ada fisiknya. Elemen-elemen seperti siapa pengisi acaranya. Acaranya seperti apa? Apakah ada gunting pita? Apakah ada tumpengan? Nah, konsep-konsep itu silahkan berkaryalah sebaik mungkin. Intinya store launching harus ada keriaan. Keriaan agar menunjukkan ini adalah hal yang spesial. Nah, store launching itu sendiri bisa 1 hari, 2 hari tergantung dari marketing campaign karena event ini kan turunannya. Dan faktor yang paling penting dari bikin store launching adalah harus ada promotion. Karena store launching harus ada yang spesial. Nah, biasanya pasti ada promo. Misalnya buy one get one atau diskon up to 90% hanya di hari kamu pembukaan. Atau ada item-item khusus yang hanya di hari pembukaan. Jadi intinya harus bikin promosi yang dimana orang mau nggak mau harus datang, harus merasa ria. Karena ini acara pembukaan loh. Nah, elemen kedua setelah konsep eventnya itu tadi, kalian perlu yang membuat yang namanya visual. Karena store event ini fisik, bukan online saja, tapi juntrungannya pasti adalah fisik ya. Itu kalian harus bikin ilustrasinya. Layoutnya seperti apa sih, tokonya seperti apa, bikin layoutnya. Kalau tidak bisa bikin secara 3D, 3 dimension ya, bikin ilustrasinya. Agar pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya divisi lain, misalnya divisi operasional, atau divisi quality insurance, atau mungkin teman-teman di partnership kalian paham, oh maksudnya begini acaranya. Oh panggungnya itu akan diletakin di dekat kasir misalnya, atau di dekat section A. Section yang dimana ada baju-baju atau apa, itu perlu dikasih ilustrasi di dalam proposal itu agar semua orang ngeh. Karena kadang di dalam otak kita sebagai event planner atau seksi acara udah ngerti, cuman perlu diilustrasikan karena ingat ya, manusia ini makhluk yang bervisual. Ketiga, aspek yang harus ada atau elemen yang harus ada di proposal kalian adalah rundown. Sudah ada rundownnya. Rundown beserta PIC-PIC-nya. Siapa yang in charge misalnya untuk bagian potong pita. Siapa yang in charge untuk misalnya pelepasan bunga dan merpati misalnya. Siapa yang in charge untuk saat musik mulai. Atau jam berapa makanannya. Itu semua harus ada di rundown. Nah, sebaiknya rundownnya jelas beserta PIC-nya dan tanggung jawabnya ya. Jadi semua udah ketahuan tuh. Keempat adalah budget. Berapa duit sih? Duit-duit yang dihabiskan ini harus ditaruh di situ. Secara general aja nggak apa-apa, tapi minimal semua pihak itu jadi tahu. Terus terakhir adalah paket sponsorship atau paket partnership kalau kalian punya ya. Kalau misalnya kayak saya bikin di internal perusahaan, proposal yang saya buat ini ya nggak ada paket sponsorship karena ya budgetnya budget perusahaan, budget internal. Tapi kalau teman-teman ingin mencari sponsorship atau ingin mencari partnership, ya itu ya perlu ditaruh juga. Apa yang mau dipertukarkan, value apa dipertukarkan. Oke, jadi saya ulangi ya.
proposal event itu mesti ada untuk panitiamu sendiri, untuk divisi lain, agar tahu, oh konsepnya begini, oh jam sekian acaranya seperti ini, oh visualnya seperti ini. Orang jadi tahu gitu loh. Dan juga yang sangat penting kalau kalian butuh cari sponsor. Itu jauh lebih penting lagi ya. Nah, setelah bikin proposal, hal yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah bikin yang namanya event manual. Nah, saya juga pernah bilang mengenai apa tuh event manual. Event manual adalah sebenarnya semacam perangkat, semacam alat di mana teman-teman jadikan itu sebagai acuan. Karena event itu dekat dengan yang namanya project management. Nah, event manual ini perlu dibikin simpelnya ada suatu timeline. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam proposal eventmu itu kalian pecah-pecah. Biasanya kalau di pihak kampus kan ada seksi acara, perlengkapan, dokumentasi, konsumsi, dana, transportasi, ya, dan misalnya lain sebagainya itu kalian sesuaikan dengan acaramu, dengan sumber daya yang ada. Nah, dari situ kan bagi-bagi aja event manualnya, misalnya seksi acara. Seksi acara misalnya timeline-nya apa? Oh, dia bikin proposal. Nah, hari apa harus kelar? Hari Senin. Tanggal berapa? Ya, PIS-nya siapa? Terus kedua, misalnya seksi dana. Sebar proposal ke perusahaan-perusahaan. Hari apa udah harus kelar. Oke. Terus misalnya konsumsi, mencari vendor atau catering. Hari apa, PIS-nya siapa. Hal-hal seperti itu masih tertulis. Biasanya sih di Excel. Dan sekarang yang bagusnya sudah banyak software-software project management. Contohnya misalnya Asana dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian nggak ada budget buat pakai software seperti itu, pakai aja Microsoft Excel yang di link di Google ya. Jadi pakai G Drive, jadi semua pihak bisa tahu. Nah, ini wajib ada ya, dan ini wajib dimintimkan secara berkala, tergantung ya. Bisa setiap minggu, bisa setiap hari mendekati acara, ini bergantung keperluan kalian. Oke? Dan setelah itu adalah eventnya ya. Kalian sudah punya proposal ya, sudah punya event manual ya untuk teknis pelaksanaannya. Lalu ya eventnya, event di hari H-nya, nikmati kalau kalian punya campaign yang dimulai dari sosial media, mulai dulu di situ, berakhirnya pasti kan offline, yaitu store launching, hari H. Sama jangan lupa, store launching sebaiknya ada izin ya. Ini bergantung dari kapasitas atau besarnya event kalian. Kalau event kalian mengundang keramaian yang sampai ribuan orang, ya harus izin keramaian kepolisian. Tapi kalau secara kecil aja di toko, ya biasanya tergantung lingkungan di mana kalian berada. Misalnya perlu izin kelurahan, atau misalnya izin kawasan di area misalnya tokomu atau rukomu ya, tempat kamu berjualan. Tapi sebaiknya harus ada izin dari orang sekitar. Jangan sampai kamu bikin store launching ada keramaian ya, walaupun hanya beberapa orang, tapi kan mengganggu ketertiban umum. Itu harus dikoordinasikan dengan keamanan setempat. Jadi jangan semau-mau gue ya. Harus ada izinnya juga. Nah, terakhir adalah yang namanya event report. Jangan lupa bikin report loh, pertanggungjawaban. Kalau teman-teman di kampus kan istilahnya LPJ ya. Nah, laporan pertanggungjawab ini dibutuhkan juga kan untuk settlement uang ya, terutama uang-uang yang udah keluar ini ke divisi finance, berapa uang yang udah keluar, ya kan, apakah ini sesuai dengan konsep acaranya atau tidak. Nah, kurang lebih susunan-susunan ini ya sama seperti di segmen kelas IO yang pernah saya bikin, ada seri-serinya itu, saya taruh linknya juga di bawah, tapi ini lebih sesuai ke dalam bikin store launching event. Nah, terakhir kesimpulannya untuk bikin store launching event ya, menurut saya ya, hal yang paling penting dalam store launching event adalah di mana kalian harus punya dekorasi yang baik ya, karena ini fisik harus ada dekorasi yang ria, bikin orang senang. Karena event pada dasarnya adalah bikin memorable experience. Karena ini store harus ada dekorasi yang menyenangkan sesuai dengan konsep dari eventnya ya. Kedua, hal yang sangat penting adalah promonya, karena ini toko ya, store launching harus ada promo, harus ada something yang urgent, yang menarik, yang agar orang datang ke tokomu saat hari launching atau merasa membuat mereka spesial. Itu harus ada dua faktor itu, dekorasi dan promotion. Dan semua itu harus dibungkus lengkap dengan yang namanya campaign. Kalau kamu di perusahaan, biasanya ini store launching turunan dari marketing strategi atau turunan dari marketing campaign yang ada ya. Kalau kamu yang bukan di corporate, mungkin ini usaha dagang, ini jadikanlah sebagai salah satu cara kalian untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Ya, ini suatu hal yang sangat baik sekali. Ingat ya, selalu ya, event adalah create memorable experience. Oke? Semoga video ini bermanfaat, jadikan ini sebagai guidelines. Silakan komen, silakan follow kelas IO, ada linknya juga untuk kita sama-sama belajar semua. Oke, semoga yang saya berikan ini bisa membantu kalian memberikan manfaat. Oke.
Oke, terima kasih. Tetap berkarya untuk Indonesia.